Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang reproduksi cyanobacteria. Perkenalkan, nama saya Ratu. Nama saya Dias. Nama saya Albio. Oke, kita langsung masuk aja ke pengertian dari cyanobacteria. Jadi, Cyanobacteria adalah organisme organisme prokariotik yang bisa berfotosintesis. Mereka sering disebut alga hijau biru karena warnanya berasal dari klorofil dan fikosianin, yaitu warna hijau dan biru. Tapi sebenarnya itu mereka bukan bakteri, tapi sebenarnya mereka itu bakteri, bukan alga. Jadi cyanobacteria itu merupakan salah satu organisme awal yang menghasilkan oksigen dan berperan besar dalam pembentukan atmosfer bumi. Dan mereka hidup di berbagai tempat, mulai dari perairan, tanah lembab atau bebatuan, dan bahkan di lingkungan ekstrim seperti mata air panas. nah, reproduksi untuk cyanobacteria tuh sebagian besar ada banyak caranya ya, secara aseksual. Yang pertama itu adalah pembelahan biner. Yang kedua ada fragmentasi, dan yang ketiga ada pembentukan spora atau yang disebut akinet. Nah, pada di gambar 2 ini kita ada Cyanobacteria unicellular dan Cyanobacteria multicellular. Dalam gambar pertama ini, itu Cyanobacteria yang bersel tunggal, jadinya ada satu sel Cyanobacteria. Dan pada ke gambar 2 ini, itu adalah Cyanobacteria yang multicellular, yang biasanya juga bisa dipanggil filamen. Ini kayak ranting dari sel unicellular yang bersama-sama. Nah, pertama kita ada pembelahan biner pada Cyanobacteria unicellular. Ini mereka bereproduksi aseksual pada jika kondisi lingkungan itu menguntungkan, kayak seperti kesediaan cahaya dan nutrisi yang tinggi. Nah, ini menyebabkan Cyanobacteria itu pertumbuhan populasinya bereksplod, jadinya ada banyak banget. Dalam satu hari bisa ada 10 cyanobacteria, dan hari setelahnya itu ada 1.200 ribuan. Nah, pada gambar ini kita ada satu sel unicellular cyanobacteria. Dalamnya ada DNA. DNA-nya akan berduplikasi menjadi 2 pada 1N dan 1N ini. Di tengahnya akan terbentuk barrier yang akan berpisah. Ini jadinya pada akhirnya akan berpisah menjadi 2. Dan kedua, pada reproduksi itu ada fragmentasi. Ini hanya pada Cyanobacteria multicellular atau disebut filamen. Ini jika cyanobacterinya itu terpotong dengan secara alami atau tidak, atau non alami, ini akan dipotong jadi kayak gini, atau gambar 2 ini. Ini filamen kecil-kecil yang ini itu namanya hormogonium, dan akan menjadi cyanobacteria yang utuh yang baru, jadinya semuanya individu baru. Dan ketiga kita ada akinet. Akinet ini juga pada hanya cyanobacteria filamen. Ini terjadi jika kondisi lingkungan itu tidak menguntungkan, kayak kekeringan atau suhu ekstrim. Ini mereka akan membuat berdinding tebal dan kayak cadangan makanan, dan akan bertahan selama tahun-tahun ke depannya. Jadinya kayak gambar ini jadinya berdindingnya tebal banget, dan di dalam sini ada cadangan makanan yang bergizi dalam sini. Ini juga bisa berattach atau berhubung sama cyanobacteria filamen yang lain, atau free akinet kayak gini, bersendirian. Nah, pas kondisi lingkungan itu lebih baik, mereka akan jadi kayak gambar keempat ini. Jadi ada empty akinet, itu akan keluar filamen baru cyanobacteria. Oke, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi. Yang pertama adalah cahaya atau sinar.
cahaya ini adalah faktor krusial karena sinar ini kan sangat memakai banyak dirinya untuk organisme fotosintetik. Nah, fungsi cahaya ini untuk proses di mana senyawa organik untuk pertumbuhan sel dan senyawa dan pengadaan materi genetik. Yang kedua ada nutrisi atau nutrien utama. Nutrisi ini bisa berdampak kekurangan nutrisi kalau misalnya nggak ada si nitrogen sama fosfor ini, karena dia kan yang penting di dalam reproduksi atau fotosintesis. Yang ketiga ada suhu. Suhu tuh agar kadarnya tuh tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Dia tuh mempengaruhi laju semua reaksi enzimatik dalam sel. Kalau tidak ada suhu, takutnya malah nanti proses fotosintesisnya tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi reproduksi itu ada air. Karena si cyanobacteria ini hidup di lingkungan akuatik atau semi akuatik, jadi air itu penting banget buat kelangsungan hidup mereka. Jadi air ini membantu proses fotosintesis atau transportasi nutrisi. Terus kalau lingkungannya itu kering atau terjadi desikasi atau kekeringan ekstrim, cyanobacteria itu bisa terganggu reproduksinya. Bahkan beberapa dari mereka akan masuk ke fase dorman atau perkembangannya tuh terhenti sementara. Nah, selanjutnya ada pH lingkungan. pH ini tuh menentukan aktivitas enzim dan ketersediaan nutrisi. Banyak cyanobacteria tumbuh paling optimal itu pada pH netral sampai sedikit basa. Jadi kalau pH-nya terlalu ekstrim, baik terlalu asam atau terlalu basa, itu bisa merusak struktur sel mereka. Nah, ini ada contoh-contoh dari cyanobacteria. Ini ada Anabaena, Nostoc, dan Oscillatoria. Jadi mereka ini biasanya hidup di air tawar. Terus bentuknya tuh filamen atau kayak benang-benang tipis gitu. Kayak yang digambar-gambar pada slide ini. Dan beberapa tuh membentuk gas vesikel sehingga bisa ngapung di permukaan air. Nah, contoh studi kasus dari cyanobacteria itu adalah newly isolate strain of potentially microcin producing cyanobacteria in potable water. Case study of Mawani Village in South Africa. Penelitinya Mulalo, Mutoti, dan kawan-kawan. Ringkasannya, studi ini tuh mengecek strain cyanobacteria seperti Microcystis aeruginosa dan Crococcus dalam mode air minum, mengidentifikasi potensi banyaknya yang direproduksi dalam air minum itu, berguna untuk menganalisis resiko kesehatan. Jadi intinya mengetes sebuah wadah air yang dimasukkan oleh bakteri cyanobacteria di dalam air itu. Sumbernya dari Frontiers in ORG Journals Environmental Science and Articles. Oke. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.